Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qadassallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati bidarin, amin. Babul maridi yukhadhu min azfarihi wa anatihi. Bab orang sakit dipotong kukunya kemudian dipotong bulu anahnya. Hadis Abi Dawud Musa bin Ismail qala sana Ibrahim ibn Sa'id qala akhbarana Ibnu Syihab qala akhbarani Amr bin Jariyah as-Saqafi Halif bin Zuhra makana min ashabi Abi Hurairah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu qala ibta'u Banul Haris ibn Amir ibn Nawfal Hubayban makana Hubaybun huwa qatala al-Haris ibn Amir yawm al-Badrin falabithahu indahum asiran hatta jama'u liqatihi fasta'ara min batnatil Haris ibn Musa yastahiddu biha fa'arathu fadara jaban bunayya laha wa hiya ghafilatun hatta tathu fawajadathu mufliyan wa huwa ala fakhzihi wal Musa biyadihi fazi'at fal'atan arafaha fiha faqala atashayna an aqtulahu ma kuntum la af'ala dhalik. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ibta'a Banul Haris bin Amir bin Nawfal, telah membeli oleh Banul Haris bin Amir bin Nawfal akan Sayyidina Khubayb. Wa kana Khubaybun, adalah Khubayb dialah yang membunuh Haris bin Amir pada perang Badar. Ini bermula dari beberapa orang utusan yang dikirim oleh Nabi SAW. Kemudian dikhianati di tengah jalan. Kemudian mereka melindungi diri di gunung. Lepas itu mereka berikan jaminan kepada orang tersebut. Ada yang terus berperang, akhirnya ada sebagian menyerahkan diri. Yang telah menyerahkan diri, ada yang memberontak langsung, akhirnya dibunuh di tempat. Sayyidina Khubayb yang ditangkap hidup-hidup, lalu ditawarkan ke masyarakat Makkah, saya mendapatkan salah satu sahabat Muhammad, siapa yang mau beli? Ternyata setelah diketahui beliau adalah Sayyidina Khubayb dan dibeli oleh Banul Haris karena Haris dibunuh di perang Badar. Kalau bisa Khubaybun indahum, maka tetaplah Sayyidina Khubayb bersama mereka asiran sebagai tawanan. Hatta ajma'u, sehingga mereka bersepakat untuk membunuhnya. Fasta'ara, maka meminjam ia Sayyidina Khubayb dari putri Haris akan Musa pisau cukur. Musa pisau cukur, kalau sudah bertanwin itu artinya Nabi. Nah, kalau pakai tanwin pisau cukur artinya yastahiddu biha, yang akan berihdad. Yastahiddu itu maknanya membersihkan bulu kemaluan. Yang akan beristihdad ia Sayyidina Khubayb dengannya pisau cukur. Fa'arathu, maka meminjamkan ia si wanita akannya Sayyidina Khubayb. Pada raja bunayyun laha, maka masuklah seorang anak kecil baginya wanita, dan dianya wanita ghafilatun lalai, lengah
sehingga atashu, sehingga mendatangi ia anak kecil akannya, sehingga mendatangi ia wanita akannya anak kecil, sehingga mendatangi ia wanita akannya Sayyidina Khubayb. Jadi ketika wanita ini mau datang ke Khubayb memberikan pisau cukur, anak kecil miliknya ikut bersamanya dan dia nggak tahu. Fawajadhu mukhliyan, lalu menemukan ia si wanita akannya anak kecil, mukhliyan artinya sendirian, wa huwa ala fakhdihi, dianya anak kecil berada di atas pahanya Sayyidina Khubayb, wal musa biyadi, dan pisau cukur ada di tangannya Sayyidina Khubayb. Bayangkan ini seorang tawanan yang sudah divonis hukum mati. Beliau karena divonis hukum mati, maka beliau meminjam pisau cukur untuk mencukur kemaluannya. Berarti orang yang hampir sakaratul maut, orang yang akan dihukum mati, disunahkan mencukur bulu kemaluan. Itu istimbat hadisnya. Nah, dalam waktu yang sama, di pangkuan tawanan perang ini ada seorang anak kecil milik orang yang menawannya, dan pisau cukur ada di tangannya. Apa yang kebayang bagi pemilik rumah? Dia akan jadikan sandera anak kecil ini untuk menyelamatkan dirinya. Wa fazi'at faz'atan, maka takut ia wanita, betul-betul takut. Arafaha fiha, mengenali ia Sayyidina Khubayb, akannya rasa takut padanya wanita. Faqala, berkatalah Sayyidina Khubayb, atakhshayna an aqtula, apakah kamu khawatir bahwa aku akan membunuh dia? Ma kuntu li af'ala dzalik, tidak adalah aku sungguh akan berbuat demikian. Itu hatinya sahabat. Nah, gak usah kamu khawatir, gak mungkin saya bunuh anak kecil ini, walaupun kalian akan membunuh saya besok hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, para ulama mengistimbat hukum, karena Sayyidina Khubayb ini akan dieksekusi hukum mati. Orang yang sakaratul maut, orang yang sakaratul maut juga berada di ambang kematian, maka kasusnya sama. Ini namanya qiyas musawi. Nah, kemudian kalau bulu kemaluan sunnah dicukur, maka kuku juga sunnah dicukur. Sunnah dipotong. Ini namanya qiyas kuku dan bulu kemaluan, qiyas musawi. Nah, memang lebih aula bulu kemaluan daripada kuku, sama saja. Nah, bahkan panjangnya kuku justru lebih mengerikan daripada panjangnya bulu kemaluan. Panjang bulu kemaluan hanya dia yang mengeri sendiri. Tapi kalau kukunya panjang, ketemu sama tukang nasi goreng kukunya panjang, kita nggak jadi beli nasi gorengnya. Nah, itu juga sebaliknya. Nah, ketemu tukang martabak kukunya panjang, siapa mau belanja? Tapi kita nggak tahu nasi goreng, penjual nasi goreng itu bulu kemaluannya panjang atau tidak. Nah, ini nggak bisa katakan qiyas aulawiyat, itu nama qiyas musawi. Babu ma yustahabu min husni dzanni bilailil maut. Bab sesuatu yang dianjurkan dari husnuzan kepada Allah ketika mati. Tadi Bila sana Musaddad qala sana Isa bin Yunus qala hadatsana A'mash an Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bi salasin qala la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah.
Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah qala, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum meninggalnya Nabi 3 hari. Ini namanya tarikh hadis. Sebelum meninggalnya Nabi 3 hari, tarikh hadis. Berarti hadis ini memang di penghujung usianya Nabi. Qala, bersabdalah baginda Rasul, tidak mati oleh salah seorang kalian kecuali dia berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dikatakan sebaik-baik iman adalah antara khauf wa roja, tapi ketika sakaratil maut bukan benar khauf wa roja, harusnya roja saja, harap saja. Dalam sakaratil maut itu harap yang perlu ditonjolkan atau yang mendominasi, tidak perlu disetarakan. Tapi ketika hidup, khauf dan roja sejalan. Ketika sakarat, roja yang harus dimunculkan. Maka dianjurkan untuk mendengarkan hadis-hadis yang berisi pengampunan-pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada orang lain untuk membacakan hadis-hadis tersebut. Ketiga, keluarga kita yang sakaratil maut, maksudnya dalam keadaan sakit yang berujung dengan kematian, masih sadar, masih bisa memahami ucapan kita, bacakan hadis-hadis tentang pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berikan motivasi-motivasi supaya berhusnuzan dengan Allah. Ingatkan dia dengan kebaikan-kebaikannya, jangan pernah sebut tentang dosa-dosanya. Dan sampai sebutkan dosa-dosa orang meninggal, nanti dia suuzan dengan Allah. Anna inda zani abdi bi, akhirnya di su'ul khotimah. Sebut kebaikan-kebaikan. Kalau enggak ketemu kebaikannya, sebut hadis-hadis pengampunan. Babu ma yustahabu min tathiri siyabil mayyiti indal mauti. Sesuatu yang diriwayatkan tentang disunahkan mensucikan, disunahkan membersihkan pakaian mayit ketika meninggal dunia. Hadis Abi Al-Hasan Al-Hasan ibn Ali qala sana ibn Abi Maryam qala akhbarana Yahya ibn Ayyub an ibn Al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lamma hadarahu al-mautu da'a bi siyabin jududin falabisaha thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mayyita yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Nah, ini persiapan mati. Jadi di antara persiapan mati adalah menyiapkan pakaian yang bersih untuk dipakai ketika mengeluarkan nyawa. Menyiapkan pakaian yang bersih, pakaian yang suci, pakaian yang bagus untuk melepas nyawa. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lamma, sesungguhnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri tak kalah hadir akannya beliau oleh kematian, da'a, beliau meminta bisyabin judad, dengan pakaian-pakaian baru. Nah, tolong gamis baru saya, tolong jubah baru saya, tolong ambilin sorban baru saya, peci baru saya, celana baru saya. Dia pakailah serba baru setelah berwudu tentunya. Kemudian belum fala bisaha, belum memakainya. Kemudian beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayit akan dibangkit pada pakaiannya yang dia meninggal di dalam pakaian tersebut. Nah, mayit akan dibangkit di dalam pakaiannya yang dia meninggal di dalam pakaian tersebut. Sehingga kalau dia sempurna dengan sunnah ketika sakaratul maut, maka dia akan dibangkit di hari kiamat dengan full sunnah. Nah, tentu sunnah berpakaian ya. Sunnah yang tidak berkaitan dengan pakaian jangan pula dipakai ketika sakaratul maut. Dipegang pula tongkat, itu kan nggak sunnah. Nah, cincin tetap di tangan kelingkingnya dan dilepaskan.
Babu ma yustahabbu an yuqala indal mayyiti minal kalam. Bab sesuatu yang dianjurkan bahwa diperkatakan di dekat orang mati dari pembicaraan. Maksudnya pembicaraan apakah ucapan yang disunahkan kita ucapkan di dekat orang mati. Hadis Apabila karasana Muhammad ibn Katsir qala habarana Sufyan an al-A'mas an Abi Wa'il an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul mayyita faqulu khairan fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun falamma mata Abu Salamah qultu ya Rasulullah ma aqulu qala quli Allahumma ighfir lahu wa aqibna uqba salihatan qalat fa'aqabani Allah ta'ala bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul mayyit, apabila kalian menghadiri akan orang yang sudah mati, pergi melayat dalam bahasa di sini, pergi takziah dalam bahasa agamanya, karena takziah itu bisa ketika mayat belum dikuburkan juga setelah dikuburkan. Apabila kalian menghadiri mayit, datang ke rumah lihat mayat terbujur, faqulu khairan, katakanlah yang baik-baik, senyum matinya. Nah, matanya terbelalak itu biasa. Karena orang mati semuanya terbelalak, karena mata akan mengikuti ruh. Lidahnya keluar, itu tadi dia lupa masukkannya, karena dia sudah membaca kalimat la ilaha illallah. Mukanya kok hitam? Ya, orang mati semua hitam mukanya. Nah, dibuat bahasa-bahasa seperti itu. Yang katakan yang jelek-jelek, matanya kata belalak, iya kena cekik malaikat. Nah, dia memang hidupnya begitu di dunia, sering mencekik orang-orang miskin. Lidahnya keluar, itulah saya bilang, dia malas berzikir, ditarik lidahnya oleh malaikat. Enggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Nah, semua yang nampak tafsirkan pada yang baik-baik. Walaupun perkara jelek sekalipun ketika sakaratul maut, ingat hadis Nabi yang mengatakan ketika Allah ingin memberikan pengampunan pada seseorang, bisa saja dia sulitkan ketika dia sakaratul maut. Nah, itu bukti bahasanya Allah percepat hukuman untuk dia supaya diamankan dia nanti dikubur. Jadi jangan pernah ngomong yang jelek-jelek. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat yu'minun, mengaminkan mereka atas apa yang kalian ucapkan. Sehingga ucapan manusia itu secara hakikat bukanlah dari dia. Nah, karena secara hakikat bukan dari dia, maka Nabi mengatakan ketika mendengar pujian-pujian orang terhadap mayit, Nabi katakan wajabat. Ketika Nabi mendengarkan cacian-cacian orang terhadap mayit, Nabi juga bilang wajabat. Maka dikatakan ya Rasulullah, ketika kebaikan apanya yang wajabat? Ketika dengan cacian apa pula dengan wajabat? Nabi katakan antum syuhada'ullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi secara ikhtiari kita mesti mengatakan yang baik-baik, tetapi secara alami, secara hakikat, orang itu baik, pasti Allah akan gerakkan lidah orang lain untuk mengucapkan kebaikan. Kalau orang itu jelek, kita tidak bisa membendung lidah orang lain untuk mengatakan perkara jelek tersebut. Nah, kalaulah kita dengar berita jelek tentang seorang mayit, kita bisa katakan memang begitu adanya. Kemudian bisa dibuat rekayasa. Semestinya ketika jenazah digotong di depan pintu rumah oleh beberapa orang keluarga, kemudian di antara keluarganya suruh tawaf di bawah geranda supaya melupakan jenazah, itu terserah
bid'ah memang bid'ah, tapi kalau salah niat memang haram. Kalau cuma sekadar tafaul enggak haram, bukan masalah itu. Masalahnya pembawa acara katakan, saya bersaksi jenazah ini orang baik. Apakah kalian bersaksi ini orang baik? Baik dalam mulutnya, hatinya bilang baik apaan? Nah, kalau kita nggak tahu jangan ngomong baik pula. Baik insya Allah, nggak boleh. Kita nggak kenal siapa dia. Nah, yang kenal saja boleh bilang baik. Tapi pada saat itu juga tidak boleh terlalu jujur. Menurut saya nggak baik. Kalau menurut kamu nggak baik, diam saja. Nah, itu bukan takziah namanya. Itu takziah. Nah, kalau takziah menghibur keluarga yang ditinggalkan, kalau kamu takziah menyakiti keluarga yang ditinggalkan. Falamma mata, maka tak kala meninggal Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu an, aku katakan ya Rasulullah, ma aqulu, apa yang harus aku ucapkan? Kuli, ucapkanlah Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, wa aqibna uqban solihatan, gantikan buat aku pengganti yang baik. Kata Sayyidina Ummi Salamah, saya berpikir di benak saya, siapa yang baik dari Abu Salamah? Kayak enggak ada. Nah, sudah saya pikir-pikir siapa yang ganti Abu Salamah? Enggak ada yang lebih baik pada Abu Salamah. Tapi karena Nabi suruh saya ucapkan, saya ucapkan. Falat fa'aqabani Allahu, maka menggantikan akan aku oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya Abu Salamah akan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makbulnya doa ketika ditimpa musibah. Langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu. Itu kalau mayit yang meninggal. Kalau bukan mayit, enggak usah doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma aqibni khairan min lam matar. Nah, enggak pakai Allahumma ighfir lahu, langsung ya Allahumma aqibni khairan min, ya Allah gantikan kepadaku yang lebih baik darinya. Nah, kebakar tokohnya, Allahumma aqibni khairan min. Yakin nggak yakin, baca itu dulu, pasti Allah akan ganti dengan yang baik. Babun fit talqin, bab tentang mentalkinkan mayit. Nah, Apabila sana Malik ibn Abdul Wahid al-Misma'i, qala sana Ad-Dhahhak ibn al-Mahlad, qala sana Abdul Hamid bin Ja'far, qala hadatsani Salih ibn Abi Harib an Kathir bin Murrah an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu target yang mau ditargetkan. Itu tujuan akhir daripada sebuah kesuksesan. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, siapa saja yang adalah akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga maksudnya langsung. Nah, langsung. Tapi kalau pasti masuk surga sehingga di neraka, enggak perlu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, semua dosa pernah dia buat, itu pasti masuk surga juga, tapi mampir di neraka. Tapi untuk akhir kalimat la ilaha illallah ini langsung. Nah, kita kan pengen langsung, nggak mau transit. Ini matlamat tujuan. Maka untuk tujuan ini berbagai macam usaha yang dilakukan oleh para ulama. Di antaranya adalah aksiru min qawli la ilaha illallah. Akhirnya lahirlah zikir 1000 kali, 1500, 3000 zikir la ilaha, 5000 zikir la ilaha illallah. Tujuannya itu ini. Nah, begitu juga dengan majlis iman yakin, itu juga tujuannya untuk memasukkan kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya wadah hanya mengeluarkan isinya. Gak mungkin teko diisi kopi, dituangkan kok gak keluar telur. Nah, sampai kiamat ditunggu, kalau isinya kopi gak akan keluar yang lain, pasti kopi.
Nah begitu juga lah kita, dengan apa kita isi hati ini selama hidup, itulah yang akan keluar ketika sakaratul maut. Maka supaya untuk mendapatkan hal-hal tersebut, dianjurkanlah mentalkin orang yang sakaratul maut. Hadis Bila qala sana Musaddad qala sana Bishr qala sana Umarah bin Aziyah qala sana Yahya bin Umarah qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum qaula la ilaha illallah. Nah, talkinkanlah orang mati kalian. Orang mati kalian ini terjadi majaz mursal di sini. Maksudnya adalah orang yang akan mati, bukan orang mati. Orang mati enggak boleh talkinkan lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Orang dalam kubur baru ditalkinkan, bukan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat talkin yang lainnya. Jadi jangan sampai ini dijadikan dalil talqin. Ini bukan dalil talqin seperti yang kita kenal. Ini adalah dalil mengajarkan la ilaha illallah ketika orang sakarat. Mautakum artinya sayasiru mauta, orang yang akan jadi mati. Lakinu mautakum, talqinkanlah orang mati, orang yang sakarat di antara kalian kalimat la ilaha illallah, dibisikkan di telinga kanan dengan suara yang lembut, dengan perasaan yang sangat berharap kepada Allah. La ilaha illallah. Kalau dia sering dengar di dunia, dia akan mudah mengingatnya. La ilaha illallah. Kalau dia baca hari-hari kalimat tersebut, dia akan mudah membacanya. La ilaha illallah. Ketika orang zikir la ilaha dia kabur, dia akan bingung mengingatnya. Nah, la ilaha illallah, dia langsung lari keluar. Nah, pas dia mati, la ilaha illallah, bingung dia. Kenapa? Dia biasa di dunia lari dari kalimat tersebut. Nah, maksudnya kaum Wahabi. Babu tagmidil mayyit, bab memejamkan mata orang mati. Ini urutannya jelas ini. Nah, ini perjalanan kehidupan ke dalam kubur. Memejamkan mata orang meninggal dunia. Hadis Bila qala sana Abdul Malik bin Habib Abu Marwan qala sana Abu Ishaq yakni Al-Fazari an Khalid Al-Hazzai an Abi Kilabah an Qabisah bin Zu'aib an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah faqad shaqqa basarahu fa'agmadahu fasayyaha nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun summa qala Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu rabbal alamin Allah mafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, masuklah mengunjungi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas Sayyidina Abi Salamah. Ketika itu beliau sudah meninggal dunia. Waqad saqqa basarahu, sungguh membuka Sayyidina Abu Salamah akan matanya. Karena semua orang meninggal pasti akan terbuka matanya. Fa'aqmadahu, maka memejamkan Nabi akannya mata. Hukumnya memejamkan mata mayit. Nah, dalil yang lain disunahkan mengucapkan saat itu adalah Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan tangan kanan. Nah, jangan pakai tangan kiri, dengan tangan kanan. Fasayyahan nasu min ahli, maka berteriaklah orang-orang dari keluarganya Sayyidina Abi Salamah.
Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u, janganlah kalian berdoa di atas diri kalian kecuali dengan yang baik-baik. Ketika Sayyidina Abi Salamah meninggal dunia, mungkin di antara mengatakan, oh celaka kami, dia dah meninggal. Enggak boleh ucapkan celaka. Ucapkanlah, semoga kami ada pelindung yang lain. Sesungguhnya para malaikat yu'amminun, mereka mengucapkan amin atas apa saja yang kalian ucapkan. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ini salah satu ucapan yang kita ucapkan ketika melayat. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, tinggikan derajatnya pada golongan orang-orang yang diberi hidayah. Wa khluf fi aqibihi fil ghabirin, gantikan olehmu wahai Allah akannya Abi Salamah pada sepeninggalnya Abi Salamah, fil ghabirin, pada orang-orang yang masih ada. Waghfir lana walahu, ampuni bagi kami dan bagi dia ya Rabbal Alamin. Allahumma afsah lahu fi qabrih, ya Allah lapangkan baginya dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, sinari olehmu wahai Allah baginya Abi Salamah dalamnya kubur. Artinya disunahkan berdoa ketika melayat, disunahkan berdoa ketika melayat, disunahkan berdoa di dekat jenazah yang terbaring. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW membaca doa ini sesaat setelah Nabi memejamkan matanya. Karena di sini menggunakan kalimat faqala. Kemudian Nabi membaca doa ini setelah memberikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi di sini susunan daripada takziah atau melayat. Pertama, dekati jenazah yang terbaring, lihat matanya, kalau masih terbuka pejamkan. Setelah itu berikan panduan ringkas kepada keluarga yang ada di sekitar tersebut. Kalian enggak boleh ngomong macam-macam. Nah, karena mereka ngaminin apa yang telah ngomongin, maka berkatalah yang baik-baik supaya diaminkan oleh malaikat. Yang ketiga, maka ucapkan doa untuk mayit. Ini susunan melayat. Nah, hal ini tidak bisa kita praktekkan di sekitar daerah kita di sini. Kenapa tidak bisa? Karena jenazah dipagar oleh ibu-ibu. Nah, apabila ada jenazah terbaring, mau laki-laki kah, mau perempuan kah, ibu-ibu yang mengelilinginya. Bapak-bapaknya ada di luar, di tenda, ngobrol, bercengkrama, merokok, dan sebagainya. Berbagai aktivitas. Ada yang merokok, enggak peduli dengan keadaan kematian. Ada yang tidak mau minum, karena dianggap itu minuman haram untuk diminum. Ada yang minum, ada yang bicara bisnis. Nah, ada yang bingung saja melihat apalah dibuat orang ini. Nah, macam-macam kondisinya. Bagi keluarga masing-masing, kalau sudah meninggal dunia, jangan ditaruh di ruang tamu, taruh di kamar. Nah, baringkan keluarga di dalam kamar, jangan di ruang tamu. Tak semua orang boleh datang. Kamu mau takziah siapa? Perempuan? Mahram bukan? Enggak. Nanti cukup di halaman situ. Nasi beras, taruh tempat beras. Nasi uang, taruh tempat uang. Oh, ini siapa yang datang nih? Laki-laki, silakan masuk ke dalam rumah. Oh, taman akrab, silakan masuk ke dalam kamar. Begitu. Qala Imam Abu Daud wa taghmidul mayyit ba'da khurujir ruh, memejamkan mata mayit setelah keluar ruhnya. Yang sedang sekarat itu usap-usap mukanya. Nah, sami'tu Muhammad bin Nu'man al-Mukri qala sami'tu Aba Maisarah rajulan abid, seorang laki-laki ahli ibadah, yaqulu ghammattu Ja'far al-Mu'allim, aku yang memejamkan mata Ja'far al-Mu'allim. Wa kana rajulan abid fi halatil maut, dia adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah
Kapan saya pejamkan? Ketika dia meninggal. Fara'aituhu fi manami lailata mata. Aku melihat dia dalam mimpiku pada malam dia meninggal. Dia katakan, a'zamu ma kana alayya taumiduka li qabla an amuta. A'zamu ma kana alayya, yang terbesar sesuatu yang menimpa saya adalah kamu pejamin mata aku sebelum aku mati. Ini pengalaman daripada Aba Maisarah. Dia pejamin mata Ja'far al-Mu'allim ketika maut. Bukan setelah mati, tapi ketika sakarat dia pejamin matanya. Nah, karena sama-sama orang soleh, bisa ketemu dalam mimpi, sinyalnya masih nyambung. Nah, yang paling berat bagi saya adalah ketika kemarin itu, waktu saya sekarat, kamu pejamin mata saya. Nah, kenapa tidak? Karena ketika sakarat itu mata akan mengikuti ruh. Nah, sedang kita mengikuti ruh, datang tangan. Kan berat itu. Kita mau melihat ruh kita, nah, ditutup mata kita. Tangan mau buka mata lagi nggak bisa. Mata mau dibuka lagi nggak bisa. Akhirnya ketika saya melihat ruh saya baru separuh perjalanan, kamu tutup mata saya. Saya, mana ruh saya pergi kemana? Nah, itu yang paling berat saya alami kemarin. Nah, hati-hati, jangan menjamin mata ketika orang masih sakarat, nanti malam dicari dia. Nah, babun fil istirja, bab tentang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis Bila qala sana Musa bin Ismail qala sana Hammad qala warana Thabit an ibni Umar bin Abi Salamah an abihi an ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza asabat ahadukum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma innaka ahtasibu musibati fa'ajirni fiha wabdilli biha khairan minha. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabdalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya asabat ahadakum," apabila menimpa akan salah seorang kalian oleh musibah, apa saja musibahnya, hendak ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk hilangnya sendal, putusnya tali sendal, termasuk apa saja benda yang terkecil sekalipun, maka kita belajar mengucapkan kalimat ini dari musibah yang terkecil supaya terbiasa mengucapkannya nanti ketika mendapatkan musibah besar. Astagfirullah, inna lillahi, manalah pensil saya berjumpa. Inna lillahi, sianu kita perlukan dia enggak ada. Nah, inna lillahi menjadi buah bibir. Allahumma indaka ahtasibu, ya Allah, di sisimu lah aku mencari pahala, aku mengharapkan pahala dari musibahku. Fa'ajirni fiha, beri aku pahala padanya musibah. Wa abdilli biha khairan minha, gantikan olehmu bagiku dengannya musibah akan yang lebih baik darinya musibah. Kalau doa ini diucapkan ketika awal kali ditimpa musibah, lengkap dengan urutannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian minta ganti yang baik, pasti Allah berikan ganti yang baik, pasti. Nah, walaupun agak ragu siapa penggantinya, apa penggantinya, dari mana penggantinya, jangan pikirkan siapa, apa, dari mananya, tapi baca saja, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Babun fil mayyiti yusajja, bab tentang orang mati ditutup dengan kain. Nah, ketika seseorang sudah meninggal dunia, sudah selesai proses yang tadi, matanya sudah ditutup, maka orang itu akan ditutup dengan selembar kain. Dengan selembar kain. Kalau datang kain yang lain jangan ditambah lagi. Nah, tradisi di Minangkabau. Nah, setiap datang keluarga dari kita pasti bawa
kain panjang, tutupkan ke jenazah. Datang lagi bakonya, tutup lagi. Datang lagi bakonya, tutup lagi, sampai 7 lapis. Jadi panas mayat di dalam. Ketika mayat itu udaranya panas, maka tubuhnya cepat membusuk. Itu bukan apa namanya itu, bukan simpatisan namanya. Itu juga tindakan menyiksa mayat. 1 lembar saja. Nah, selepas itu nanti mayat dimandikan, baru kain lipat satu persatu. Baru ditanya, mana kain saya, mana kain saya, mana kain saya. Sibuk cari kainnya. Ini kain saya, bukan kain kamu. Bertengkar pula. Kalau sama warnanya, kain saya baru dibeli tadi. Maka cukup aja tuan rumah menyediakan kain yang tipis, yang tidak tembus pandang, yang ringan, tipis, ringan, sehingga jenazah kondisinya tidak terbebani, udara di dalamnya biasa-biasa saja, supaya jenazah tidak membusuk. Nah, hadis Abi Ilaih qala sana Ahmad bin Hanbal qala sana Abdul Razak qala sana Ma'mar an Zuhri an Nabi Salamah an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sujjiya fi thawbi hibaratin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutupi pada pakaian hibaro. Selembar pakaian hibaro. Hibaro adalah sejenis selendang made in Yaman yang bergaris. Itu namanya hibaro. Nah, selendang. Kita rasa selendang kita sekarang itu cukup untuk jenazah 2 meter kali 1 meter. Babul qiraati indal mayyiti, bab baca Quran di dekat mayit. Ketika jenazah terbaring, menunggu keluarga yang datang, menunggu proses pemandian, kita baca Quran di dekatnya. Bukan diletak Quran di atas kepalanya. Itu nggak ada fungsinya itu. Letakkan Quran di dekat kepalanya, letakkan Quran di atas dadanya. Itu tasawuf dengan bangsa non-muslim. Ketika meninggal jenazahnya, letakkan salib di dadanya. Nah, mereka salib kita Quran. Tidak ada gunanya Quran diletakkan dekat dia. Gunanya, yang berguna kepada dia adalah bacaan Al-Quran. Hadis Abi Ilaih qala sana Muhammad bin al-Ala wa Muhammad bin Makin al-Marwazi al-Ma'na qala sana Ibnu Mubarak an Sulaiman at-Tami an Nabi Uthman wa laysa bin Nahdi an abihi an Ma'kil bin Yasam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum wa hadha lafdhu bin al-Ala. Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 riwayat, satu daripada Imam Muhammad bin Ala, yang kedua Muhammad bin Makki al-Marwazi, 2 guru Imam Abu Daud. Redaksi ini adalah redaksi Ibni Ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra'u, bacakan oleh kalian surah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Mautakum dengan 2 makna. Satu, mautakum, orang yang sakaratul maut, artinya dianjurkan baca Yasin di dekat orang sakaratul maut. Satu orang mentalkinkannya, satu orang bacain Yasin. Itu apa bacaan Yasin? Dengan niat supaya Allah mudahkan dia di dalam menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Ini niat baca Yasinnya. Nah, setelah meninggal dunia juga disunahkan baca Yasin sambil menunggu proses penyelenggaraannya. Babul julusi indal musibati, bab duduk ketika ditimpa musibah. Duduk maksudnya di sini duduk menunggu orang-orang datang. Nah, duduk menunggu orang-orang datang. Apa hukumnya? Hadis Abi Ilaih qala sana Muhammad bin Katsir qala sana Sulaiman bin Katsir an Yahya bin Sa'id an Amrah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma qutila Zaid bin Harithah wa Ja'far wa Abdullah bin Rawaha jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi yu'rafu fi wajhil huznu wa zakara al-qissah.
Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, tak kala dibunuh Sayyidina Zaid bin Harisah, anak angkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perperangan, dan Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah dalam perang Yamamah, dalam perang Mu'tah. Jalasa, duduklah Nabi SAW di masjid. Berarti boleh duduk mengenang orang-orang yang meninggal. Duduklah Nabi di masjid, dikenali di mukanya Nabi akan kesedihan. Wazaral qissata, dan menyebutkan ia Sayyidah Aisyah, menyebutkan ia perawi akan kisah sampai selesai. Tapi poinnya di sini hanya sampai di sini saja, karena sesuai dengan judul. Nah, julus indal musibah. Nah, begitu juga keluarga yang meninggal dunia itu biasanya duduk. Nah, duduk termenung. Ketika orang datang, pasti pembicaranya tentang orang meninggal. Oh, kadang-kadang kita nggak connect, dia langsung saja, nggak ada mukadimah. Kita pergi takziah, duduk dekat keluarga yang ditinggalkan. Kata dia, almarhum 3 hari dah sakit. Kami dah bawa ke spesialis, tapi memang takdir dia meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Ada juga yang cerita, kami dah bawa ke rumah sakit, tapi karena lambat penanganan meninggal dia, karena kami BPJS. Ada cerita-cerita begitu. Saya enggak, saya sangat percaya dia meninggal. Nah, kemarin masih banyak makannya. Ada pula cerita yang begitu. Nah, itu disebut dengan bahasa julus indal musibah. Babun fit ta'ziyati, bab tentang takziah. Hadis Abi Lakasana Yazid ibn Khalid bin Abdullah bin Mawhab al-Hamdani qala hadatsana Mufaddal an Rabi'ah bin Saif al-Ma'afiri an Abi Abdurrahman al-Hubali an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qabarana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mayyitan falamma faragna insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa insarafna ma'ahu falamma hadza babu waqafa fa idza nahnu bi amratin muqbilatin qala azunnuhu fa arafa falamma dhahabat idza hiya Fatimah alaiha salam faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhrajaki ma ya Fatimah min baitik faqalat ataitu ya Rasulullah ahla hadzal baiti farahamtu ilaihim mayyitahum au azzatuhum bihi faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala'allaki balagti ma'ahum al-kuda qalat ma'adallahi wa qad sami'tuka tadhkuru fiha ma tadhkuru qala law balagti ma'ahum al-kuda fadzakara tashdidan fi dhalik fasaltu Rabi'ah al-kuda faqala kubur fima ahsabu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, beliau katakan, qabarna, kami telah menguburkan, qabarna, kami telah menguburkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mayitan seorang yang meninggal. Falamma faragna, maka tatkala kami selesai, insarafa, kembalilah, berbalik pulanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa insarafna ma'ah, kami juga kembali bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadza babahu waqafa, maka tatkala sejajar ia Nabi, hadza tentang sejajar ia Nabi dengan pintunya Nabi, sudah mau masuk ke rumah, waqafa, Nabi terhenti, enggak jadi masuk. Fa idza nahnu bimra'atin muqbilah, ternyata kami berjumpa dengan seorang wanita yang baru datang. Qala azunnuhu arafaha, aku mengira
akannya Nabi SAW mengenal ia akannya wanita. Mengenal ia akannya wanita. Ada wanita yang baru datang dari kejauhan nampak. Nabi nggak jadi masuk. Nabi lihat wanita itu. Saya yakin Nabi kenal dengan wanita itu sehingga beliau nggak jadi masuk rumah, menunggu wanita itu lebih dekat. Falamma zahabat, maka tak kala pergi ia wanita. Maksud pergi dari kejauhan menghampiri baginda Rasul. Dalam bahasa lainnya dekat. Zahabat artinya pergi, mafhumnya adalah maka tak kala dekat ia wanita. Ternyata dianya wanita adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Hati Sayyidah Fatimah datang dari rombongan orang yang datang dari kubur. Kayaknya begitu. Maka berkata kepadanya Sayyidah Fatimah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhrajaki ya Fatimah min baitik?" Apa yang membuat kamu keluar wahai Fatimah dari rumahmu? Nah, ketika pertanyaan ini diucapkan oleh baginda Rasul kepada putrinya, maka suatu perkara yang harus dipertanyakan, kenapa wanita keluar rumah? Itu harus dipertanyakan. Nah, berarti wanita identiknya dalam rumah. Kalau ada dia baru saja datang dari tempat yang jauh, itu perlu dipertanyakan. Ma akhrajaki ya Fatimatu min baitiki? Apa yang membuat kamu keluar wahai Fatimah dari rumahmu? Laki-laki nggak usah ditanya, yang di luar rumah. Perempuan yang habitatnya dalam rumah. Faqalat, berkata ya Sayyidah Fatimah, ataitu, aku mendatangi wahai Rasulullah, ahla hadzal bait, penghuni ini rumah. Bait atau mayit? Bait. Penghuni ini rumah. Penghuni rumah yang mayatnya baru saja dikuburkan. Farahamtu ilaihim, aku ucapkan tarahum, ungkapan rahmat kasih sayang kepada mereka, mayyitahum, atas orang yang meninggalnya mereka. Wa azzaituhum bihi, aku takziahi mereka dengannya mayyit. Saya baru saja pulang dari rumah duka. Aku ucapkan belasungkawa kepada mereka. Berkata kepadanya Sayyidah Fatimah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala allaki balagti ma'ahum al-kuda." Mungkin saja kamu wahai Fatimah, kamu telah sampai bersama mereka keluarga mayit ke kuda. Berkata Sayyidah Fatimah, "Allah, aku berlindung dari Allah dari hal tersebut." Artinya aku enggak sampai ke situ wahai Nabi. Qad sami'tuka tazkuru fiha ma tazkuru. Sungguh aku telah mendengar engkau menyebutkan fiha, tentang sampai ke kuda, apa yang telah aku sebutkan. Engkau kan pernah memberikan ancaman-ancaman tentang sampainya seseorang ke kuda. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau balagti ma'hum kuda." Kalau kamu sempat sampai bersama mereka ke kuda, fazakar tasdidan fidali. Nabi sebutkan ancaman-ancaman tentang demikian. Nah, kalau sempat kamu sampai ke kuda bersama mereka, kamu telah buat begini. Nabi sebutkan ancamannya. Aku bertanya kepada Imam Rabi'ah tentang kuda. Apa itu kuda? Berkata beliau, kuda itu kubur. Imam Ashabu, menurut perkiraan aku. Jadi wanita itu tidak boleh sampai ke kubur. Nah, takziah hanya sampai ke rumah duka saja. Dalil di sini dalil takziah. Kenapa bisa jadikan dalil takziah? Karena Sayyidah Fatimah menyampaikan bahasanya beliau mentakziahi keluarga yang meninggal. Yang Nabi sanggah bukan takziah, Nabi peringatkan adalah kalau sampai ke kubur. Enggak boleh wanita sampai ke kubur. Nah, wanita-wanita kita hari ini itu sampai ke kubur, dan dia pula yang mendominasi sekitar kuburan. Tengok itu, baca masuk ke kubur.
Oh, dia ada kubur. Tak boleh. Peringatkan keluarga sendiri. Walaupun suami yang meninggal, suami pesan sama istri, jangan antar saya ke kubur, lepas saja di depan pintu, anggap saja saya pergi pamit kerja ke kantor. Nah, kalau saya pamit ke kantor, kamu antar ke kantor? Kan cuma di depan pintu saja. Nah, kalau meninggal juga begitu, depan pintu saja, enggak usah diantar ke kubur. Bapak-bapak juga wasiatin anak wanitanya, enggak usah kemantarkan bapakmu ke kantor, lepas saja depan pintu. Nah, babus sabri indal musibati, bab sabar ketika ditimpa musibah. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnu Musanna qala haddatsana Utsman ibnu Umar qala haddatsana Syu'bah an Sabit an Sayyidina Anas qala ata Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki ala subiyyin laha faqala laha ittaqillah wasbiri فقالت وما تبلي أنت بمصيبتي فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول الصدمة. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, beliau bercerita telah mendatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seorang wanita yang sedang menangisi atas anak bayinya, ala sobiyin laha, di atas anak bayi miliknya, tentunya menangis di atas kubur, ada riwayat di atas kubur. Nah, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut, ittaqillah wasbiri, wahai wanita, takutlah kepada Allah, sabarlah engkau. Berkatalah wanita tersebut, wa ma tubali anta bi musibati, apa pula urusannya kamu dengan musibah aku? Yang nama wanita kalau sudah sedih, dia enggak lihat lagi siapa yang ngomong, dia jawab saja langsung, apa pedulinya kamu dengan musibah aku? Ya, Nabi sudah dimarahin begitu, Nabi pergi saja. Ketika Nabi pergi, dibilanglah sama wanita tersebut, itu yang ngomong tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah, Nabi ternyata. Faqatahu, dia datangi akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Nabi. Falam tajid ala babihi bawabin, lalu tidak menemukan ia wanita di atas pintunya Nabi satpam, akan penjaga pintu, enggak ada penjaga pintu Nabi. Berkatalah wanita, ya Rasulullah, lam a'rifka, maafkan saya enggak tahu kamu. Kira siapa yang ngomong tadi? Kalau saya tahu engkau, tentu saya enggak jawab begitu, saya enggak kenal kamu. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sabar itu ketika hantaman pertama atau ketika awal hantaman. Jadi kalau sekarang kamu sudah sabar, itu nilainya ada kurang. Sabar itu ya awal ditimpa musibah itu sabar. Ketika ditimpa musibah, orang sabar langsung sabar, dan emosi dulu, setelah itu baru sabar. Jadi nilai sabarnya nggak ada. Nah, nilai sabar musibah itu adalah ketika hantaman pertama, seperti yang dipraktekkan salah satunya oleh Imam Fudail bin Iyad. Nah, Imam Fudail bin Iyad ketika dapat berita meninggal putranya, beliau ambil wudu, beliau sholat 2 rakaat. Nah, karena sholat 2 rakaat itu bagian daripada yang dianjurkan. Kemudian beliau doakan putranya, wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau senyum. Nah, kata muridnya, 30 tahun saya belajar sama beliau, enggak pernah lihat saya senyum. Dia senyum. Pas meninggal putranya baru dia senyum. Kenapa senyum wahai Tuhan? Nah, kata beliau, saya ridho dengan keputusan Allah, maka saya senyum.
Babun fil bukai 'alal mayyiti, bab menangisi mayit. Hadis. Wa bihi ilai qala hadatsana Abul Walid At-Tayalisi qala hadatsana Syu'bah an Asim Al-Ahwal qala sami'tu Aba Usman an Usamah ibni Zaid anna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi wa ana ma'ahu wa Sa'dun wa ahsibu Ubayyan anna bani wa aw abnati qad hudira fashhadna fa arsala yuqri'us salama faqala qul lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajal fa arsalat tuqsimu alayhi fa ataha fa wudi as-sabiyyu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu taqaqqa'u ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شعب ما هذا قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Diriwayatkan daripada Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang putri ibnatan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi, telah mengutus ia putri, mengirim utusan ia sang putri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ma'ahu wa Sa'dun, sesungguhnya aku bersama Nabi dan juga Sa'ad. Jadi saya, Nabi, Sa'ad itu ada di tempat yang sama. Wa asabu Ubayyan. Nah, wa asabu Ubayyan, aku juga mengira ada Ubay. Nah, Ubay apa itu? Sayyidina Ubay. Nah, Ubayyan. Anna bani awi binti, sesungguhnya putraku, kata dari utusan tersebut, kata dari utusan Sayyidah Zainab, kayak Zainab, salah satu putri Nabi. Sesungguhnya putraku atau putriku qad hudir, sungguh telah sakarat wahai Nabi. Fashhadna, hadirlah bersama kami, saksikanlah kami. Fa arsala, mengirim utusan ya Nabi. Nabi enggak langsung datang, Nabi kirim utusan, yukri'us salam, mengucapkan salam atau mengirim ucapan salam ya Nabi. Dikirim utusan, tolong kalian datang, tolong kamu datang ke rumah putri saya, ucapkan salam dari saya belum sempat datang. Katakanlah begini, qul lillahi ma akhaz wa ma ata, milik Allah apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu ila ajal, setiap sesuatu di sisinya Allah ada batas waktunya. Setiap sesuatu di sisi Allah ada batas waktunya. Fa arsalat, sekiranya utusan itu datang kepada Sayyidah putri Rasul, maka sang putri kirim kembali utusan, tuqsimu alaihi, bersumpah ia putri atasnya Nabi. Nah, kalau bersumpah dengan nama Allah, itu orang Arab pasti akan mengerjakannya. Nah, bahasanya ada uqsimu alaika billah, itu bahasanya. Aku bersumpah di atas dengan nama Allah terhadapmu supaya kamu hadir. Akhirnya fa'ataha, datanglah Nabi kepada putri tersebut. Ketika Nabi datang, diletakkanlah sobi yang dalam keadaan sakarat tadi. Digambarkan dalam riwayat yang lain, sobi itu sudah seperti kulit kirbah yang kering, dempet kulit dengan tulangnya, dempet kulit dan tulangnya.
di pangkuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafasnya Sobi terengah-engah, tekak-kak. Dalam mati itu. Itu udah ditenggorokan. Melihat kejadian itu, melelehlah air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala lahu Sa'dun, berkata kepadanya Nabi alaihi Sa'ad, "Ma hadza?" Apa ini wahai Rasul? Tadi di masjid motivasinya lillahi ma a'ta wa ma akhas, likulli syai'in lahu ila ajal. Sekarang kenapa menangis? Seolah-olah anggapan daripada Sayyidina Sa'ad, sabar itu enggak boleh nangis. Yakin bahwa Allah memberi, Allah yang mengambil kembali. Segala sesuatu ada masa dan ajalnya. Cara menyikapinya enggak boleh nangis. Ini anggapan Sayyidina Sa'ad. Sehingga beliau tidak menerima sikap Nabi menangis atas ucapan Nabi tadi di masjid. Qala, berkatalah Nabi, sesungguhnya air mata ini adalah rahmat, kasih sayang, meletakkan akannya rahmat oleh Allah di hati-hati orang yang Allah kehendaki. Hanya saja merahmati oleh Allah dari hamba-hambanya akan orang-orang yang punya kasih sayang. Nah, maka orang-orang yang punya kasih sayang itu akan dirahmati oleh Allah. Maka perlu wujudkan kasih sayang kepada semuanya, termasuk kepada makhluk yang paling lemah sekalipun. Nah, sehingga tidak boleh membunuh hewan yang disuruh dibunuh sekalipun secara zalim. Kalau hewan itu tidak bersalah dan Nabi tidak memerintahkan membunuhnya, jangan dibunuh. Jangan dijadikan dia media untuk praktek tangkap semut, taruh di atas sebuah kayu, sambil mandian taruh dalam bak mandi. Siap-siap badai topah, tolakkan air, semut tuh goyang di situ. Kau rasa itu badai, tsunami. Itu nggak boleh hukumnya. Nah, bayangkan kita ada di laut dengan sebatang kayu. Begitulah dia di dalam bak mandi itu. Bagi kita ya bak mandi itu, yang masuk ke situ keluar airnya semua. Bagi yang besar-besar badan masuk di situ keluar air kosong. Nah, tapi bagi semut itu adalah samudra Pasifik. Nah, itu ruhama. Jadi orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasihani oleh Allah, karena di sini menggunakan kalimat innama. Sehingga dengan kasih sayang itulah Allah ampuni dosa penzina, karena kasih sayang sama anjing. Hadis. Wa bihi ilaikal haddatsana Syaiban ibnu Farrukh qala haddatsana Sulaiman ibnu al-Mughirah qala an Sabit al-Bunani an Sayyidina Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulida liyal lailata gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim fa zakara al-hadis. Qala Sayyiduna Anas laqad ra'aituhu yakidu bi nafsi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadama'at ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala tadma'ul aynu wa yahzanul qalbu wa la naqul illa ma yarda rabbuna inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala dilahirkan bagiku al-lailah pada satu malam akan seorang anak laki-laki. Fasammaituhu, lalu aku beri nama dia dengan nama bapakku, yakni Ibrahim. Fazakara hadisnya disebutkan secara panjang lebar. Qala Anasun, berkata Sayyidina Anas ibn Malik, laqad ra'aituhu, demi sungguh aku melihat akannya anak Nabi yang bernama Ibrahim, yakidu binafsi,
dia berjuang dengan nafasnya. Dia berjuang dengan nafasnya di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal. Pada ma'at aina Rasulillah, maka menangislah dua mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tadma'ul ainu, menangisnya mata, wa yahzanul qalbu, sedih oleh hati. Wala nakulu, tidak kami ucapkan kecuali ma yurdi Rabbana, apa yang membuat ridho Tuhan kami. Inna bika ya Ibrahimu la mahzunun, sesungguhnya kami dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim sungguh sedih semuanya, sungguh dibuat sedih. Nah, jadi ucapan-ucapan menangis, ucapan-ucapan kesedihan, selagi tidak bermuatan menantang takdir, selagi tidak bermakna tidak terima dengan keputusan Allah, itu tidak mengapa diucapkan. Yang enggak boleh adalah kenapa harus anak saya, kenapa bukan saya, kenapa dia meninggal duluan. Ini enggak boleh kenapa-kenapa. Nah, enggak boleh bahasa kenapa-kenapa. Nah, babun fin nauf, bab tentang meratap. Hadis. Wa bi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Waris an Ayyub an Hafsah an Ummi Atiyah qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil niyahah. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah, seorang wanita yang berprofesi memandikan jenazah-jenazah perempuan, kemudian mengkhitan anak-anak perempuan. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummi Atiyah, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ya Rasul akan kami dari meratap. Nah, kenapa larangan ini ditujukan kepada perempuan? Karena tradisi jahiliyah yang meratap itu adalah perempuan. Mereka punya arisan meratap di zaman jahiliyah. Kalau sekiranya dia meninggal dunia dan ada keluarganya meninggal, lalu dia akan catat orang-orang yang meratap atas mayitnya. Kalau orang salah satu yang meratap itu nanti keluarga juga meninggal, dia akan datang untuk meratapi mayitnya. Dan dia akan rekam dalam ingatannya, kalau si fulana itu ratapannya kencang, maka dia akan kencang juga di rumah orang tersebut. Oh, si fulan meninggal ya, oh saya harus hadir itu, saya harus menangis sekencang-kencangnya sana. Kenapa keluarga saya meninggal kemarin, dia nangisnya paling kencang. Nah, kalau sekiranya orang-orang kaya yang meninggal dunia, biar jenazah yang meninggal ini dianggap mulia, maka akan disewa orang-orang meratap. Jadi ada usaha buka jasa meratap, ada arisan meratap, itu di zaman jahiliyah. Semuanya wanita, nggak ada laki-laki. Maka hal ini ditujukan pertama sekali kepada wanita, sehingga Sayyidatina Ummi Atiyah katakan nahana. Bukan berarti laki-laki boleh meratap. Itu kan perempuan mereka. Nahana itu kan untuk perempuan, untuk laki-laki. Itu berdasarkan asbabul wurud yang terjadi. Naam, hadis. Wa bi ilai qala hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala hadatsana Muhammad ibnu Rabi'ah an Muhammad ibn al-Hasan ibn Atiyah an abihi an jaddihi an Abi Sa'id al-Khudri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Nah, lihat hadisnya. Nah, Nabi menggunakan redaksi muannats. Datang daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu telah mengutuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wanita yang meratap dan wanita yang mendengarkan ratapan. Dan sampai diistimbat di sini, yang dilarang Nabi meratap itu perempuan, laki-laki tidak. Tidak boleh istimbat begitu. Nah, harus memahami asal usul daripada hadis. Ini pertanyaan dari penonton. Kalau meratap atas orang sakit, apakah sama dengan meratap atas mayit? Nah, kalau meratap atas orang sakit itu diperbolehkan, seperti riwayat yang kita baca kemarin sore. Nomor berapa, Bu?
berapa Abu? Hadis nomor 3109 bercerita tentang Nabi SAW menjenguk Sayyidina Abdullah bin Thabit, lalu menemukan Sayyidina Abdullah sudah dalam keadaan pingsan. Maka Nabi berbicara lantang di dekat telinga Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Thabit. Beliau tidak menyahutnya. Lalu Nabi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi katakan wulidna alaika ya Abar Rabi'. Mendengar ucapan Nabi tersebut, maka berteriaklah wanita, mereka menangis. Berteriak di sini masuk dalam bahasa meratap dan suara yang kencang. Jadilah Ibnu Atik mendiamkan mereka. Diam, enggak boleh menangis. Apa kata Rasul? Da'hunna, biarkan saja. Fa iza wajaba fala tabkiyanna baqiya. Kalau sudah wajib, maka enggak boleh ada yang menangis. Ketika ditanya apa itu yang wajib wahai Rasul, Nabi katakan meninggal. Kalau sudah meninggal tidak boleh meratap, tapi dalam sakit boleh diratapi. Nah, itu boleh. Nah, hadis. Wa bi ilaika hadatsana Hannad ibnu As-Sari an Abdah wa Abi Muawiyah al-ma'na an Hisham ibn Urwa an abihi an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita liyu'azzibu bi bukai ahlihi alaihi fa zakara zalika li Aisyah faqalat wa hal ta'ni ibn Umar innama marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrin faqala inna sahiba hadza liyu'azzibu wa ahluhu yabkuna alaihi summa qara'at wa la taziru waziratun wizra ukhra qala an Abi Muawiyah ala qabri Yahudi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita, sesungguhnya mayit la yu'adzabu, sungguh diazab ia mayit dengan sebab tangisan keluarganya di atasnya mayit. Jadi kalau ada mayit meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan menangisinya, menangisi yang dimaksud ini adalah meratap, karena menangis semata-mata keluar air mata itu boleh-boleh saja, tapi meratap yang dimaksudkan di sini, maka mayitnya akan diazab gara-gara hal tersebut. Ketika disampaikan hal demikian kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau katakan, hal ta'ni Ibnu Umar, apakah yang kamu maksudkan yang menyampaikan hadis itu adalah Abdullah bin Umar? Apakah itu ucapan hadis itu diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar? Nah, kalau beliau yang meriwayatkan hadisnya, begini yang sebetulnya. Hanya saja lewat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas satu kubur. Lalu Nabi katakan, sesungguhnya penghuni kubur ini sungguh sedang diazab, sementara keluarganya menangisi di atasnya. Nabi tidak katakan mereka diazab karena tangisan keluarganya, tapi Nabi bercerita penghuni kubur ini sedang diazab dan keluarganya sedang menangisinya. Dalil Sayyidah Aisyah adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak memikul oleh seseorang akan dosa orang lain. Diriwayatkan daripada Abi Muawiyah, yang Nabi lewati itu adalah kubur Yahudi. Jadi ada perbedaan sudut pandang antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi kita tidak bisa menjadikan dalil bantahan dari Sayyidah Aisyah. Nah, tetap ulama mengambil daripada hadis Nabi yang tadi. Mayat betul akan diazab dalam kuburnya karena tangisan mayatnya, karena tangisan keluarganya, kalau mayit berwasiat kepada keluarganya. Satu. Yang kedua, kalau mayit tidak mengingatkan keluarganya. Tapi kalau mayit tidak mengingatkan, kalau saya meninggal jangan kamu tangisi, tetap dia tangisi, itu nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillah.